Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 255. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Andika mundur 2 langkah dan bersandar ke dinding. Ketakutan di matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Karena mata Ariel membuatnya berpikir bahwa Ariel tidak bercanda. Ariel, jangan main-main. Aku memperingatkanmu. Yang terbaik adalah memikirkan konsekuensinya. Membunuh adalah kematian yang mengancam jiwa. Kata Andika datar, seolah tenggorokannya akan terbakar. Untuk Ariel, membunuh hanya mengangguk. Mengambil nyawa Andika semudah menginjak semut sampai mati. Adapun akibat dari kejadian ini, Ariel tidak peduli sama sekali. Nyonya tua dari keluarga Wijaya, kamu membunuhnya. Karena kamu mengatakan bahwa membunuh adalah membayar untuk hidupmu. Aku akan membiarkan kamu membayar untuk hidupmu hari ini. Kata Ariel dengan dingin. Dia belum menemukan bukti pasti untuk masalah ini. Tetapi wanita tua itu meninggal tiba-tiba. Dan dia meninggal karena keracunan selain Andika. Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Setelah wanita tua itu meninggal, Andika adalah penerima manfaat terbesar. Dan keluarga Wijaya dibutakan dan tidak dapat melihat kebenaran. Tapi Ariel bisa dengan mudah melihat motif Andika. Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana nenekku sendiri bisa dibunuh olehku? Yang membunuhnya Aisyah. Kamu dan Aisyah bergabung untuk membunuh nenek. Kata Andika dengan panik. Tapi Ariel tiba-tiba berkata ini. Membuatnya tidak bisa tenang. Ketika wanita tua itu meninggal, kamu dapat mengambil posisi ketua. Kamu tidak bisa menunggu posisi ini. Siapa lagi jika bukan kamu? Kata Ariel. Andika menggelengkan kepalanya. Matanya penuh ketakutan. Dan berkata, tidak. Itu bukan aku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ariel tiba-tiba mengulurkan tangannya. Mencekik leher Andika. Mengangkat satu tangan dengan kuat. Dan mengangkat Andika ke dinding dengan tiba-tiba. Andika langsung merasa bahwa dia tidak bisa bernapas. Dan mencoba semua kekuatannya untuk menarik Ariel menjauh. Tetapi ketika kekuatannya tidak cukup, itu hanya perjuangan yang sia-sia. Menatap kakinya. Pupil Andika menjadi semakin lemah. Kematian wanita tua itu, saya ingin melihatnya. Tetapi sama sekali tidak mungkin bagimu untuk menyakiti Kaori. Untuk ini, kamu akan mengorbankan hidupmu. Ariel secara bertahap mengerahkan kekuatan di tangannya. Menatap Andika dengan kasihan. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka untuk mencari tahu siapa aku. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Otak kekurangan oksigen. Dan kesadaran Andika menjadi lebih dan lebih kabur. Dan bahkan garis pandang menjadi tidak jelas. Pada saat ini, Andika sangat menyesal. Jika dia mendengarkan pria bertato dan membiarkan Kaori pergi, dia tidak akan pernah berakhir seperti ini. Sayangnya, sudah terlambat. Bahkan jika dia menyesalinya, sudah terlambat. Bajingan tidak berguna ini benar-benar berani membunuh. Pada saat ini, Ariel tiba-tiba merasakan embusan angin dingin datang. Dan tanpa sadar berbalik untuk bersembunyi. Tetapi dia masih tidak menghindar. Dan dipukul oleh kekuatan besar di pinggangnya. Ledakan. Ariel melompat ke udara. Itu menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Anjas. Melihat lelaki tua berambut putih di depannya. Ariel menggertakkan giginya dan berkata. Lelaki tua ini. Dia bertemu sekali ketika dia masih sangat muda. Tetapi dia memiliki ingatan yang dalam-dalam hidup ini. Bahkan pada hari kematiannya, Ariel tidak akan lupa. Anjas pernah muncul di keluarga Wibowo karena Sari menyayangi Arjun. Anjas hanya menyukai Arjun. Ariel masih ingat bahwa Anjas pernah memberi Arjun mainan. Tetapi dia hanya menyentuhnya dengan iri. Dan ditendang ke tanah oleh Anjas. Saat itu, Ariel yang masih remaja ditendang dan kaki kanannya patah. Harus berjalan dengan bantuan kruk selama 3 bulan penuh. Aku tidak berharap kamu mengingatku. Kamu bajingan kecil. Anjas memandang Ariel dengan jijik. Bahkan matanya penuh ejekan. Ariel mencengkeram pinggangnya.
berdiri dengan susah payah, dan berkata, "Jika bukan karena Anda, mengapa saya harus menggunakan kruk? Saya hanya seorang anak kecil saat itu. Saya tidak akan pernah melupakan tangan berat kamu. Apakah ada perbedaan usia? Tidak apa-apa jika kamu tidak melupakannya. Ku sebaiknya mengingat kebencian ini seumur hidup. Di kehidupan selanjutnya, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam." Anjas mencibir. Ariel menarik napas dalam-dalam. Mengapa lelaki tua ini tiba-tiba muncul di sini? Sebagai pelamar Sari, dia mengagumi Ariel. Tetapi dia tidak bisa memiliki kasih sayang sedikit pun untuk Anjas. Karena dia persis sama dengan Sari. Dia hanya menghargai Arjun dan memperlakukannya sebagai cucu. Anjas, Sari sudah mati. Kamu tidak pernah mendapatkannya dalam hidupmu. Aku benar-benar merasa sedih untukmu, kata Ariel. Tatapan tegas melintas di mata Anjas. Kematian Sari sangat memukulnya. Penyebutan Ariel tentang masalah ini saat ini tidak diragukan lagi membuatnya marah. Tetapi pada saat yang sama, kata-kata Victor terlintas di benak Anjas. Jika dia berani menyakiti Ariel, maka Victor akan campur tangan dalam masalah ini. Anjas tidak memandang Ariel di matanya. Tetapi Arjun tidak memenuhi syarat untuk mengabaikan pengawal keluarga Wibowo yang tidak dikenal ini. Apakah bos besar yang sebenarnya? Andika, apakah kamu ingin membalas dendam? Anjas menoleh dan bertanya pada Andika. Kehidupan Andika tergantung pada seutas benang sekarang. Tetapi dia akhirnya hidup kembali. Dan dia adalah lelaki tua berambut putih di depannya. Meskipun Andika tidak tahu siapa dia bisa melihat bahwa lelaki tua ini pasti sangat sulit. Dia benar-benar ahli dalam menendang Ariel dengan satu tendangan. Aku sangat ingin, kata Andika tegas. Berlututlah dan menyembahku 2 kali. Aku akan memberimu kesempatan. Anjas berkata, untuk membantu Arjun menemukan bawahan. Dia harus patuh dan tidak membiarkannya memiliki ide pengkhianatan sedikit pun. Jadi Anjas ada ide untuk Andika, sebelum menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Andika memandang Ariel, dan belajar bagaimana menggonggong di depan bajingan yang tidak berguna ini. Tapi jika dia ingin balas dendam, apakah ada pilihan lain? Tuan, Andika berlutut dan memanggil 2 kali. Anjas tersenyum ringan, berkata, "Ya, kamu bisa berdiri. Tetapi jangan pernah melupakan statusmu. Kamu hanya seekor anjing. Aku hanya seorang pesuruh." Andika menundukkan kepalanya. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk tertarik padanya. Beranikah kamu? Tanya Anjas. Andika melirik Ariel dan hampir mati sekarang. Ketakutan Ariel di hatinya belum hilang. Tetapi dia tahu itu. Jika dia bertindak pengecut, lelaki tua di depannya mungkin tidak akan memberinya kesempatan untuk menjadi muridnya lagi. Ariel, kamu idiot yang tidak berguna. Dan kamu punya hari ini. Bukankah kamu sangat luar biasa? Aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Andika memegang botol anggur kosong, berjalan di depan Ariel, dan membanting botol dengan keras di kepala Ariel. Botol anggur pecah, dan dahi Ariel juga keluar darah. Ariel tidak melawan. Karena dia tahu bahwa dia bukan lawan Anjas. Orang tua ini, kakek Victor, pernah berkata bahwa dia adalah pensiunan yang kuat dari tipe khusus. Dan dia memiliki perbuatan berjasa. Dan berdasarkan salah satu yang Ariel tidak lolos sekarang. Melihat itu, persaingan antara keduanya telah terbagi. Melihat bahwa Ariel tidak melawan, Andika, yang masih sedikit takut, menjadi lebih arogan. Memiliki Anjas sebagai backstage semakin memicu kesombongannya. Berdiri dan lawan aku. Bukankah kamu sangat kuat? Setelah berbicara, Anjas menendang bahu Ariel. Meskipun Ariel tidak melawan, kekuatan kejutannya juga menyebabkan Andika jatuh ke tanah. Andika, yang berdiri karena malu, tidak merasa bahwa dia tidak berguna. Sebaliknya, dia sangat bahagia. Dia dipukuli oleh Ariel beberapa kali. Dan dia ingin membalas dendam dalam mimpinya. Sekarang kesempatan ada di depannya. Setelah tamparan bahagia menamparkan wajah Ariel, Andika tertawa arogan. Hahaha. Tidak berguna. Tidakkah kamu membiarkan Kaori datang untuk menyelamatkanmu? Selama jalang ini mau berlutut untukku, aku akan melepaskannya. Tidak masalah jika kamu seekor kuda.
Wajah Ariel tenggelam seperti air. Pukulan Andika padanya tidak lebih dari rasa sakit di kulit. Jenis udang berkaki lunak ini, bahkan jika dia diberi kesempatan, tidak akan melukai Ariel, menyebabkan cedera serius. Anjas, apakah kamu membantu Arjun menemukan bawahan? Kamu dapat melihat sampah seperti Andika. Sepertinya kamu juga sampah, kata Ariel dingin. Anjas telah menekan emosinya. Tetapi kalimat ini membuatnya benar-benar marah. Tetapi ketika dia berjalan menuju Ariel, lelaki tua lain muncul di pintu. Bersambung.